dari kemasan 1 yang hari ini sudah melakukan praktek pembelajaran, dan ada teman-teman guru lain yang sudah melakukan lesson study. Semoga pertemuan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengamati Bu Siska selaku model di pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya semakin paham tentang bagaimana perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaannya di kelas. Jadi tidak sulit kok. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya mudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, dan perencanaannya pun tidak sesulit seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Jadi yang penting nanti dalam perencanaan itu Bapak Ibu di kegiatan inti terdapat beberapa kegiatan yang memberikan ruang gerak kepada anak-anak untuk belajar dalam topik yang sama, tapi mungkin prosesnya berbeda, produknya berbeda, dan mungkin juga sumber belajar yang digunakan juga berbeda. Jadi di pembelajaran pada hari ini tadi, kalau tidak salah kelas 3 tadi tentang lingkungan, benda-benda di sekitar, itu ada diferensiasi kontennya bagi anak-anak yang mungkin belum paham tentang benda-benda di sekitar. Bu Siska kasih konsep secara real, melihat langsung ke lapangan. Kemudian ada juga yang sudah paham secara visualisasi, diajarkan dengan menggunakan gambar-gambar, dan ada juga yang berlatih untuk membuat peta konsep, ada yang juga latihan presentasi tadi. Produknya juga berbeda-beda, ada yang produknya berupa gambar, ada yang produknya berupa kalau tidak salah tadi lagu-lagu bintang kecil kalau nggak salah ya lagunya itu, tapi isinya luar biasa. Isinya adalah tentang konsep benda-benda di sekitar lingkungan anak. Kemudian saya lihat juga presentasi anak-anak luar biasa. Bapak Ibu guru yang menungguin di belakangnya bisa mengambil hikmahnya dari model itu, bahwa ternyata tidak sulit ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap Bapak Ibu guru semuanya bisa belajar bersama-sama untuk kita ubah mindset kita, mensukseskan pembelajaran dengan paradigma baru. Antara lain adalah pembelajaran yang selalu mengajak anak berpikir bertumbuh, grow mindset, kemudian memberikan keleluasaan belajar, kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sesuai dengan kompetensi dan kemampuan anak-anak, sehingga semua pelajaran berjalan secara kondusif, anak senang, guru juga nyaman, tidak terlalu bertele-tele, banyak mengajar dengan ceramah. Begitu. Tetap semangat Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk mensukseskan kurikulum Merdeka. Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda.
kelas 3 SDN Kemasan 1. Saya senang diajar sekolah dengan Bu Siska karena Bu Siska mengajarkan dengan sabar dan ceria. Saya senang dengan Bu Siska karena Bu Siska mengajarkannya dengan sabar. Saya senang karena bisa diajar Bu Siska karena Bu Siska bisa mengajar dengan cara yang berbeda-beda, bukan hanya satu cara, tapi juga dengan berbeda-beda banyak cara. Selamat pagi teman-teman Bapak Guru Privat. Saya kenalkan, saya Francisca Fajar Trihartini dari SD Negeri Kemasan 1 ingin menyampaikan testimoni saya berkaitan dengan pendampingan yang saya ikuti dan diberikan oleh beliau ibu pengawas saya, Ibu Dr. Isufiati Nuryati, yang bagi saya pribadi serta teman-teman sangat bermanfaat. Terlebih lagi bila pendampingan itu diberikan secara berkelanjutan. Terutama bagi saya pribadi, pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini belum begitu saya pahami, meskipun sudah saya terapkan sedikit di kelas saya, tetapi saya menjadi lebih jelas, lebih gamblang lagi ketika mendapatkan pendampingan dari beliau ibu pengawas saya. Begitu juga teman-teman saya. Bahkan ketika saya didatangi oleh ibu pengawas saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, juga teman-teman saya terlibat saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Sungguh manfaat yang sebesar-besarnya saya dapatkan, di mana banyak saran, masukan maupun kritik yang membangun dari beliau ibu pengawas serta teman-teman saya. Saya berharap pendampingan secara berkelanjutan akan diberikan lagi oleh beliau ibu pengawas kepada saya khususnya dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemasan 1. Demikian sedikit testimoni saya agar bermanfaat, memotivasi Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat yang hebat semuanya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sujito SPD MM, Kepala Sekolah SD Negeri Kemasan 1 Surakarta. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kepada guru kami kelas 3-2, yaitu Ibu Siska, yang telah kemarin lolos seleksi sebagai guru pengajar praktik. Di samping itu juga ada guru yang lain, namun saat ini yang kami sampaikan beliau Bu Siska. Saya sudah selayaknya, kelihatannya memang Bu Siska sejak dulu aktif kegiatan-kegiatan baik itu di dalam pembelajaran, dalam pembinaan para siswa, itu selalu terlibat aktif untuk kemajuan sekolah. Untuk itu pada kesempatan ini beliau terpilih atau lolos seleksi sebagai guru pengajar praktik. Semoga nanti untuk selanjutnya ke depan menjadi contoh ataupun menginspirasi teman-teman guru yang lain, khususnya di SD Negeri Kemasan 1, umumnya ya para guru. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Masker silakan diberikan rekan. Tidak seperti kegiatan belajar biasanya itu ya. Seperti ya, terima
terima kasih tadi Mas Jihad sudah memimpin dengan doa. Dan kegiatan literasi pagi hari ini sudah kita lakukan dengan baik. Anak-anak sudah menyimak bacaan yang dibacakan guru tadi, kemudian sudah mengumpulkan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas kalian masing-masing. Maka Bu Guru memberi apresiasi khusus kepada anak-anak sekalian. Tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Tujuan pelajaran sudah Bu Guru sampaikan tadi ya. Bahkan sudah ada yang bertanya tentang tujuan pelajaran hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema dari buku yang sudah Guru pinjamkan. Tema berapa itu coba lihat. Siapa yang siap menjawab? Tema berapa? Ya Mas Ibas. Tema 3. Judulnya apa? Siapa siap membantu Guru? Oh iya Mas Mahesa. Benda di sekitar. Benda-benda di sekitar kita banyak sekali ya, benda di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di rumah, kemarin yang Guru sudah menuliskan di buku pembuku kalian ya, dan sudah kalian lakukan belajarnya bersama dengan siapa di rumah? Iya, ada yang kelasnya sama, bahkan ada yang berdekatan rumahnya ya, dengan temannya boleh belajarnya bersama dengan temannya. Nah, Bu Guru akan membagikan tugas-tugas sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok lukis, nanti Bu Guru akan menjelaskan ya. Nah, kelompok lukis di mana tempatnya? Iya, silakan terima dulu ya. Ada 4 lembar kerja kalian, silakan diterima. Kelompok matematika? Iya, silakan diterima dulu, boleh ya, boleh dicermati dulu. Nanti mengerjakannya setelah mendapat penjelasan dari Guru. Bahasa gimana bahasa? Iya, anak-anak hebat ini ya, yang pandai menuliskan ceritanya ya. Silakan nanti. Kemudian anak-anak teman-teman kalian yang hebat dalam kemampuan berbicara atau mempunyai kemampuan beraksi ya, berkomunikasi ya, berbicaranya tidak sekedar berbicara ya, tapi berbicara yang bermanfaat. Gimana ya di sini? Iya, ini lembar kerja kalian. Disimak dulu, tidak disediakan dulu ya. Nanti kemudian teman-teman kalian yang punya keahlian lebih di bidang musik dan seni suara vokal ya. Kalian tahu tempatnya ya di mana? Kelompoknya siapa coba? Iya betul, Mbak Mas Davino, Mbak Gita dan seterusnya. Simak dulu ya. Nanti penjelasan Bu Guru. Sekarang siapakah yang belum menerima lembar kerja? Iya. Sudah Mas, itu tadi di sebelahnya Mas Fadil ya. Kemudian teman-teman kalian ya yang bisa menjadi contoh sebagai pelajar berprofil Pancasila. Anak-anak harus berpedoman pada Pancasila dalam tingkah laku sehari-hari. Pastinya sudah tahu ya apa yang kalian lakukan. Guru permisi sebentar Mbak. Dengan profil pelajar Pancasila. Pasti sudah tahu ya? Sudah tahu? Sudah. Oh iya, terima kasih. Nah anak-anak, simak penjelasan Bu Guru. Nanti masing-masing kelompok bekerja sama dengan teman di kelompoknya. Untuk Bu Guru dari belakang dulu ya. Nah, mencermati lainnya boleh membaca dulu lembar kerjanya masing-masing. Bu Guru akan menjelaskan bagi yang punya keahlian di bidang seni suara dan musik ya. Seperti pada lembar kerja kalian ya, yang ada lagunya cicak-cicak di dinding ya. Ada lagi lagu-lagu yang lain itu di situ ya. Nah, kalian bisa mencermati. Tugas kalian bekerja sama dalam kelompokmu untuk
menciptakan satu lagu dengan notasi seperti lagu Cicak di Dinding. Ya, sudah hafal notasinya? Boleh guru mendengarkan? Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Ya cukup? Iya. Silakan anak-anak menyimak temannya yang di kelompok seni suara. Berempat bisa dengan suara yang lebih jelas ya. Ya, satu larik saja notasinya. Sol, mi, ya. Ya. Terima kasih. Hebat, tepuk tangannya untuk teman-teman kalian. Ya. Nah, kelompok musik ini menciptakan syair lagu yang berbeda dari Cicak-Cicak di Dinding ya, tentang makhluk hidup atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Berarti boleh benda mati ataupun benda hidup menggunakan notasi angka sesuai dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kalau misalnya kalian mau menciptakan lagu yang notasinya balonku ada 5, kira-kira dilarang guru atau tidak, Mas Mbak? Tidak ya, berarti boleh ya, karena ada beberapa contoh lagu di situ. Bisakah dimulai sekarang? Silakan kelompok musik dan vokal bekerja sama. Kelompok matematika ada di mana ya, Bu Guru? Kalau lupa ya. Oh, di sini ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalian boleh bekerja sama dalam kelompok, menghitung keluar ke sekitar halaman sekolah ini. Ada berapa banyak pohon mangga? Ada berapa banyak pohon jambu? Ada berapa banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan cara alami atau dengan apa tadi? Tunas. Jambu, tunas bisa, Spora. biji, ya spora dan lain-lain ya. Klasifikasikan, golong-golongkan sesuai dengan jenis tanamannya. Apakah tanaman mangga di halaman sekolah kita ini hanya ada satu jenis? Tidak. Banyak ya. Ada tanaman mangga yang namanya apa? Ya, mangga madu. Mangga apel. Mangga kelapa. Mangga romanis dan banyak lagi ya. Iya, silahkan kalian klasifikasikan, hitung jumlahnya di situ. Simak dulu kamu lembar kerjamu. Kemudian buatlah soal operasi hitung bilangan cacah antara 1000 sampai 10.000. 1000 sampai 10.000. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang hasilnya 5.000. Kira-kira bisa dipahami perintah Bu Guru? Kalau belum saya jelaskan lagi atau mau bertanya boleh. Penjumlahan hasilnya berapa? 5.000. Pengurangan jumlahnya berapa? 5.000. Kalau dijumlahkan menjadi 5.000 atau dikurangkan hasilnya juga Sama. 5.000. Sama 5.000, tetapi angkanya berkisar dari 1.000 sampai 10.000. Jelaskah? Ya. Boleh sebanyak-banyaknya. Satu orang 10 boleh, 20 boleh, bahkan lebih dari 20 boleh. Tetapi kita terbatas waktu. Nanti 30 menit lagi kalian sudah selesai, termasuk menelitinya. Siap? Oke. Anak-anak hebat boleh mengambil tempat dulu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tugasnya. Boleh. Tugasnya apa coba kalian lihat dari lembar. Nah, di sini ya, lembar kerja ini. Sudah tahu ya lembar kerjanya ya. Nah, terlihat jelas ya seperti yang kalian terima. Ada 4 kotak ini. Buatlah
4 gambar bersambung mengilustrasikan, menceritakan tentang apa yang sesuai dengan tema 3. Apa? Tema 3. Betul, benda di sekitar kita. Ada berapa jenis benda menurut wujudnya? Apa saja Mbak Candika? Benda padat, terus masih benda cair. Mas Nathan? Iya, benda gas. Tahu contohnya benda padat? Apa? Iya, contohnya apa? Benda padatnya apa Mbak Candika contohnya? Betul, buku, meja. Iya, kursi dan lain-lain ya. Gambar ceritanya tentang kegiatan di kelas boleh, di sekolah boleh, di rumah boleh, sesuai kesepakatanmu. Misalnya diskusi Mbak Queen, saya kegiatan di rumah saja ya. Ibu memasak, di situ ada proses memasak itu ya, berarti menggunakan. Ceritakan dengan gambar. Setelah kalian gambar, boleh di sini kalimatnya. Ibu sedang memasak dan seterusnya sesuai yang kalian kerjakan. Kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dimulai tugasnya? Ya, silakan. Kemudian ada yang Lah sing ora ya akehe ya. Lah akehe. pada saat gas. Apanya? Ya, apanya tadi? Wujudnya, bentuknya, terus apanya lagi? Ciri-cirinya, fungsinya, bentuknya, warnanya, gitu ya. Dalam 3 paragraf saja. Paragraf pertama, benda padatnya boleh pilih sesuai keinginan kalian. Benda cairnya juga boleh sesuai keinginan kalian. Benda gasnya juga boleh. Atau sesuai kesepakatan kelompok. Misalnya saya mau menceritakan meja bu guru boleh. Jadi saya mau menceritakan boleh diskusi dulu. Omong-omong boleh tidak apa-apa. Ya. Omong-omong boleh, tidak perlu takut ngomong ya. Boleh. Tidak, bisa dimulai sekarang? Ya, silakan. Kalau perlu keluar mengamati benda di sekitar kita yang mau kalian tulis, boleh minta izin. Okay. Kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, kalian itu hebat semua. Kalian sadar tidak kalian itu hebat? Kalau kalian sadar bahwa kalian hebat, punya keinginan yang besar untuk membagi ilmunya dengan temannya, ya, mempresentasikan tentang sesuatu yang mungkin temannya belum diketahui temannya, kalian bisa menyampaikannya dengan presentasi di depan kelas sesuai dengan tema 3, yaitu iya, benda di sekitar kita, boleh menurut wujudnya, boleh menurut ciri fisiknya, boleh sesuai dengan kesepakatan kelompokmu. Kemudian, apakah setelah selesai kegiatanmu, kalian semua siap untuk melakukan presentasi? Siap ya. Ketika kalian membutuhkan bantuan bu guru dari sumber belajar lain, silahkan angkat tangan kalian, tunjuk jari kalian. Bu, saya minta dibantu dengan apa? Mengakses internet bu, benda apa atau apapun yang kalian butuhkan, bu guru siap melayani. Siap kalian bekerja sama? Yes. Tugasnya juga sudah siap? Iya, apa mas? Terserah kamu sebanyak-banyaknya boleh. Ya, jadi ya Pak Hidup ceritanya 4 kolom itu ya, 4 gambar yang berkesinambungan, gambar satu dengan lainnya saling berhubungan. Ada lagi yang bertanya? Sampaikan aja dengan keras, tidak apa-apa. Ada lagi yang bertanya? Ya keras. Boleh, ya boleh aktivitas apa? Seperti tadi, seperti ketika kalian silakan berdiskusi dengan temanmu. Kalau ada yang memerlukan bantuan guru, silakan angkat tangan. Ya, dikerjakannya di buku PPKN kalian.
PPKN kalian kelompok Mbak Raisa, kemudian ya, ada yang mau ditanyakan? Ini lembar kerja kalian 4 gambar ini seperti yang ditanyakan Mbak Green. Silahkan berkesinambungan antara satu gambar dengan lainnya. Ya, silahkan. Berapa tambah berapa? 2,5 tambah 2,5 5.000 betul. Ada lagi? Hasilnya 5.000 berapa? Ya 2.000. 2.003. Tambah 3.000 hebat sekali. Ya. Kemudian berapa lagi? Penjumlahan yang hasilnya 5.000? 2.000. 2.000? Baca saja ya. 2.000 tambah 3.000. Ada lagi? 3.000. Tadi ya 2.500 tambah 2.000. 4.000? Tambah 1.000. Tambah 1.000 hebat lagi. Ada lagi? 4.000 tambah Iya, tapi yang penjumlahan tadi sampai hasilnya berapa? 5.000. Yang penjumlahan 10.000 ya, 10.000. Yang pengurangan hasilnya berapa? 5.000. 5.000. Pengurangan hasilnya 5.000 berapa? 5.000 kurangi 5.000 hasilnya Kosong. hebat. 6.000 kurangi 1.000 5.000. Ada lagi? 7.000 kurang Hebat, kamu hebat sekali loh kamu. 7.000 kurangi 2.000 5.000. Ada lagi? 4.000. 9.000 kurangi 4.000 betul hebat lagi. Ya? 8.000. Iya. 8.000 kurangi 3.000. Iya 8.000 kurangi 3.000 juga 5.000 ya. Silahkan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Yang penjumlahan hasilnya 5.000. yang pengurangan hasilnya silahkan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya ya. Angka dulu baru saat cerita nanti ya. Cari tempat yang nyaman dulu. Cerita ada yang mau ditanyakan ya? Judul? Tidak ada judul, langsung soal. Masuk nomor 1. Iya, yang banyak tadi nomor 1 sampai 20 boleh. Ya. Boleh ini kursinya dijadikan alas untuk meja. Jadi kalian duduk di sini boleh. Nah, soal ceritanya seperti tadi. Contohnya bagaimana tadi? Soal ceritanya Mas Yusuf tadi. Gimana? Ayah memberi uang. Siang Budi. Gimana pembelajarannya tadi, menyenangkan kan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah, saya senang. Saya tadi ya sempat juga mengamati ya, meskipun saya tidak perlu karena anak-anak takutnya merasa risih dengan saya ya. Saya mengamati dari luar, saya melihat bahkan tadi teman-teman guru ya, teman-teman guru yang kelompok belajar kita kan sempat menungguin berada di belakang. Tadi tujuannya pengen ngasih tahu ke penjenengan yang sebagai model pembelajaran berdiferensiasi. Coba aku bisa diceritakan bagaimana rasanya penjenengan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kemarin kita bahas bersama, sudah kita sosialisasikan bersama, kemudian Bu Siska sudah melakukan perencanaan. Jadi plan, do, see, perencanaan, do itu praktek, tadi kan sudah aksi ya, sudah praktek, kemudian see itu nanti refleksi. Nah, kali ini kita akan merefleksikan bagaimana pengalaman Bu Siska sebagai model untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa diceritakan untuk kita bagi kepada teman-teman Bu Siska. Ya Bu, terima kasih luar biasa. Rasa hati saya senang dan bangga karena sejujurnya saya belum begitu paham saat belum mendapat pendampingan dari Ibu. Berdiferensiasi saya tahu itu harus berbeda, tetapi secara spesifik perbedaannya di mana, bagaimana cara saya mengelola, memanajemen
kelas supaya aktif, anak-anak terlibat, anak-anak senang menikmati kegiatan yang belajarnya itu bermanfaat dan senang. Itu baru saya dapatkan setelah ibu mendampingi saya dan kami para guru SD Negeri Kemasan 1. Maka saya mewakili teman-teman, alangkah lebih bahagianya lagi ketika hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya ibu memberikan pendampingan kepada kami. Amin, terima kasih. Luar biasa Bu. Ya. Waktu itu ibaratnya masih warnanya abu-abu, sekarang yang putih nampak putih, yang hitam nampak hitam, sejujur-jujurnya Bu, saya sampaikan seperti itu. Bahkan ketika saya mendapat penjelasan dari Ibu, asesmen pra merencanakan asesmen penilaian anak untuk mengondisikan kemampuan anak-anak, meningkatkan kemampuan anak-anak lewat kegiatan belajar yang harus mereka ikuti. Sejelas-jelasnya saya dapatkan dari ibu, karena saya belum pernah mendapatkan pendampingan dari manapun. Jadi kemarin berawal dari kita kan sudah sosialisasi ya Bu Siska. Setelah itu Bu Siska membuat pemetaan karakteristik peserta didik kan sudah dilakukan ya kemarin ya, sehingga tahu petanya siapa yang kemampuan sedang, menengah, kemampuan atas, siapa yang punya gaya belajar di kinestetik, siapa yang suka matematika, siapa yang suka apalagi Bu? Melukis, vokal atau menyanyi, bermain musik, yang visual, presentasi, senang melihat gambar visual juga udah terlihat ya Bu ya. Terlihat. Akhirnya hasil pemetaan itu Bu Siska gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Ternyata nggak susah ya Bu ya. Membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi tidak susah ya. Tidak setelah saya pahami dari Ibu. Jadi tidak yang seperti kita bayangkan berarti harus membuat RPP untuk anak ini, RPP ini kan tidak. Jadi yang penting di mana Bu? Kegiatan pembelajarannya yang memberikan pelayanan yang berbeda kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bu Siska bisa ceritakan tadi pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, pembagian kelompoknya seperti apa saja Bu, dan bagaimana reaksi anak-anak? Yang pertama, anak-anak yang menurut pemetaan saya mempunyai kemampuan atau kompetensi di matematika lebih dari temannya, saya kelompokkan. Begitu juga seni musik, seni vokal atau olah suara, kemudian seni lukis, kemudian presentasi dan banyak lagi mendapat pelayanan yang sama, bahkan diberikan kebebasan ketika mereka ingin mengembangkan potensinya di luar kelas pada saat kegiatan berlangsung secara bersamaan dengan temannya. Tapi temanya nggak keluar toh Bu? Benar, tetap pada tematika. Meskipun ada yang disuruh gambar, ada yang disuruh berhitung, ada yang disuruh buat kita konsep, ada yang suruh presentasi juga, ada yang suruh buat lagu kayaknya ya. Lagu, mengarang lagu. Ada yang buat karang lagu. Nah, tapi semua yang berbeda-beda, tapi konsepnya sama atau beda-beda? Konsepnya tetap sama ya? Sama, kegiatan pembelajaran atau proses untuk mereka meningkatkan kompetensinya yang berbeda. Tetap materinya tetap sama tetap tapi sama. Membahas tentang kalau nggak salah lingkungan hidup ya Bu? Benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau tadi saya tidak salah melihat dengan topik benda-benda di sekitar kita, ada yang jago gambar disuruh menggambarkan benda-benda di sekitar kita gitu ya Bu ya. Jadi terus menuliskan atau memberi nama gitu ya. Betul. Benda sekitar kita atau memberi nama. Terus tadi saya lihat ada yang kelompok menyanyi tentang benda-benda sekitar gitu ya. Terus ada lagi kelompok apa ya tadi? Suruh presentasi tadi apa? Ya, presentasi tentang benda-benda di sekitar kita, baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Tadi yang suruh presentasi tadi mungkin yang jago ngomong ya Bu ya. Betul ya? Betul Bu. Hasilnya gimana? Betulkah anak-anak terus dia punya keberanian untuk bicara di depan kelas? Yang terutama saya banggakan itu Bu, anak-anak yang mulanya mohon maaf tidak percaya diri, maju mundur, ketika diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan presentasi, bahkan merasa bangga ketika bisa berbagi ilmu dengan temannya. Oh iya Bu Siska, tapi saya lihat ada yang
ya Bu. Apa tadi Bu? Itu matematika, jadi anak menuliskan benda di sekitarnya apa bebas. Di halaman sekolah kami ini karena banyak sekali tanaman, sekolah kami sekolah Adiwiyata. Kemudian mereka membuat soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan angka yang sudah ditentukan rentangnya sesuai dengan silabus kami. Oke. Terima kasih ya Bu Siska, luar biasa. Ini semangatnya Bu Siska luar biasa. Matur Anaknya nuwun. juga luar biasa. Matur nuwun. Ya Bu, siap Bu. Dan berhenti di sini, Bu Siska harus bisa menjadi penggerak buat teman-teman. Amin. Ini kan Bu Siska saya jadikan model nih ya, jadi model. Jadi tadi teman-teman sudah mengamati lesson study lah, belajar dari pembelajaran yang dilakukan Bu Siska. Nah, besok kita akan berkumpul bersama dengan teman-teman yang sudah mengamati pembelajaran Bu Siska tadi. Kemudian kita akan sharing. Mungkin Bu Siska siap untuk menerima masukan ya Bu Siska. Amin, ya. siap Nanti sekali. sampaikan semuanya dan nanti teman-teman lain yang mungkin sudah berniat untuk menjadi model kedua, nanti insya Allah kita bimbing juga kita Iya. pendampingan supaya pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul bisa maksimal buat Bapak Ibu guru semua. Iya, terima Selamat kasih, ya Bu. Bu, terima kasih. Iya, matur nuwun. Sukses selalu. Amin. Sukses untuk Ibu juga. Sifat jelas pembelajaran yang selalu mengajak anak berpikir bertumbuh, grow mindset, kemudian memberikan keleluasaan belajar, kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sesuai dengan kompetensi dan kemampuan anak-anak, sehingga semua pelajaran berjalan secara kondusif, anak senang, guru juga nyaman, tidak terlalu bertele-tele, banyak mengajar dengan ceramah gitu. Tetap semangat Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk mensukseskan kurikulum Merdeka.